adalah sebagai berikut. Ya, ini yang tidak termasuk ya. Membantu orang miskin dapatkan nafkahnya dengan cara yang tidak halal. Cara yang tidak halal. Tidak mungkin ya. Riba itu bisa membantu orang miskin. Riba yang taunya adanya apa? Bahasa pasar utangnya berbunga. Ya, jadi riba itu, kenapa riba itu dosanya nah ini ya. Jadi kenapa riba itu dilarang oleh Allah? Karena riba itu benar-benar membuat sempitnya hidup orang lain. Ya, buat yang memakan ribanya atau memakan riba ya, memberi hutangnya tidak juga menambah rezekinya dia, malah menambah sempit hatinya. Lama-lama hatinya mengeras. Ya, kalau hatinya sudah keras, nggak akan terketuk lagi untuk rasa belas asih, untuk toleransi. Yang ada apa? Dia carikan algojo ya, karena takut hutangnya tidak terbayar. Carikan algojo untuk menakut-nakuti orang yang berutang. Depresi itu dia duluan, bukan yang berutang duluan sebenarnya yang depresi. Makanya dalam ayat Al-Quran dikatakan, tidaklah seorang itu berdiri, ya, orang pemakan riba itu berdiri seperti berdirinya orang yang kesetanan. Orang kesetanan itu kan rasa takutnya kelihatan, nggak percaya sama orang lainnya muncul. Wajahnya kusut masai gitu kan. Nah, seperti orang gila. Luar biasa. Kalau kita dengar ceramah-ceramah para ustadz, ada hadis yang mengatakan bahwa riba itu, pemakan riba, dosa riba itu sama seperti 36 kali orang berbuat zina. Lebih besar lagi dari perbuatan zina dosanya. Ya. Nah, takut deh kita mudah-mudahan ya. Nah, dari antum mulai dari sekarang tekadkan bahwa saya tidak akan memakan riba. Tidak akan memakai riba. Yang mumpung antum masih muda bisa merubah situasi kehidupan perekonomian umat Islam. Oke. Nah, yang kedua terbahas ini pertanyaan Amalia, ya. Akan jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian, misalnya membeli buah masih kecil. Buah yang tidak boleh dijual di pohon itu adalah yang masih kecil, kemudian diambilnya pada saat matang. Tapi kalau sudah tua buahnya, sudah jelas, tinggal nunggu hari petiknya, ya, itu sudah boleh dijual, udah bisa diukur gitu, ditakar gitu, ya. Pohon mangga misalnya, mangga dijual di pohonnya, dengan dilihat buahnya dari bawah itu sudah bisa diperkirakan. Ada orang yang ahli memperkirakannya itu, jadi nggak terlalu meleset gitu. Meleset-meleset juga nggak akan merugikan banyak gitu. Ya, masih ada untungnya buat semua pihak. Jadi boleh. Tapi kalau mangganya masih putih kemudian dijual, nanti si pembelinya ngambilnya setelah matang. Yang putih tuh masih sangat banyak rontok bisa gitu. Ya. Di sini aja antum udah ada di IC kan ya kemarin ya? Lupa yuk. Kan banyak pohon sukun tuh di lapangan. Udah gede buahnya. Sebelum tua itu udah jatuh, udah gede-gede padahal. Tapi pada berjatuhan. Nah, kan nggak enak kalau nggak tua. Begitu tua tinggal sedikit yang bisa dimanfaatkan. Nah, kayak begitu nggak bisa ada jaminan gitu. Makanya dilarang oleh syariat. Ya. Dan tujuan syariat itu membuat kondusif dalam masyarakat. Ya. Nah, itu namanya riba nasi'ah. Contoh sederhana riba nasi'ah. Tapi di sisi lain, riba itu termasuk juga ribayat.
Karena transaksi di sana. Transaksi jual beli. Jual beli ijon kan namanya. Jual beli ijon itu masuk ribayat, dia masuk juga nasiah. Ya. Kemarin ada yang bertanya ke ibu, Bu saya nggak bisa bedain riba kordi dengan riba nasiah katanya. Kalau riba kordi, dia hanya berutang dan sekali membayar bunganya. Nggak bertambah-tambah bunganya. Misalnya janjinya sebulan. Begitu sebulan dia bayar, dia tambahin misalnya 10 atau 20%. Ya. Kemudian kalau terlambat dia bayar, bulan depan nambah lagi 20% itu. Terlambat sampai setahun, 20% kali 12 bulan. Itu riba nasiah. Kalau riba qard sekali saja dia. Belum bayar bisa sebulan, belum bisa sebayar bulan, kok lidah ibu keluh ya. Belum bisa dia bayar sebulan, ya bulan depan dia nambahnya sekali aja, sesuai perjanjian gitu. Ternyata setahun dia baru bisa bayar. Ya, setahun itu sekali dia nambahinnya. Itu qardi, ya, utang. Ya, kalau nasiah dalam ekonomi disebut bunga berbunga, ya bunga majmuk. Lama-lama bunga menjadi pokok gitu. Bulan depan bunga atau bulan depan menjadi pokok. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan banget bahwa riba nasiah itu, suara ibu dengar nggak nak? Dengar, Bu? Dengar ya. Ini sinyalnya lagi, jangan-jangan takutnya. Jadi riba nasiah itu riba yang makin lama bisa jadi bunga yang dia bayarkan jauh lebih besar dari utang yang dia pinjam di awal. Ya, makanya banyak kejadian kalau kita lihat dalam masyarakat, dia punya rumah sampai nggak ada lagi rumahnya. Ya, kenapa? Buat bayar utang yang dulu harganya nggak sampai 1/5 rumahnya misalnya. Lama-lama rumahnya terbawa untuk bayar utang itu. Gitu, ya. Nah, ini tadi ya. Kalau ada pertanyaan silakan aja ya. Kita akan berhenti di jam 7.40. 7 berapa? 7.30. 9 menit lagi. Ibu maaf, saya mau tanya boleh nggak, Bu? Tanya aja, Ibu nunggu dari tadi malah. Saya masih kurang paham soal bank syariah, Ibu. Yang transaksi itu. Nomor berapa pertanyaan, Pak? Itu bukan pertanyaan sih, Bu, materi. Cuman saya masih agak kurang. Ya, silakan. Yang bank syariah itu kan ada transaksi gitu kan, Bu, yang saling menguntungkan antara bank sama si nasabah. Nah, saya tuh masih kurang pahamnya di situnya, Bu. Apanya? Masih kurang paham di proses jual belinya gitu, Bu. Oh. Kalau bank syariah itu kalau jual beli dia ada murabahah namanya. Dalam jual beli, dia murabahah itu pihak bank itu membeli barang yang diinginkan oleh konsumen. Misalnya Bu Nova pengen beli motor, ya nggak cukup uang untuk belinya. Ibu ke bank minta beliin. Nah nanti Ibu belinya bayarnya nyicil. Misalnya nyicilnya 2 tahun. Nah yang membuat Ibu nyicil motor ini halal atau boleh adalah sistemnya jual beli, sistem misalnya pihak bank beli motornya 20 juta. Kemudian dia bilang kami jual 24 juta ya. 24 juta itu untuk apa saja? Untuk administrasinya, untuk keuntungan, ya, fee, ya. Nah, disetujui, Bu Nova setuju gitu. Dengan bayar 24 juta tapi dicicil selama 2 tahun. Itu sah. Ya. Nah, yang banyak kalau di konvensional itu beli motor misalnya, nyicil motor itu kalau dia harganya katakanlah harganya 17 juta misalkan harga si motor itu 17 juta, kemudian kita ditanya mau nyicil berapa tahun? Ya.
mau nyicil berapa tahun, sehingga ketika nyicilnya 1 tahun, beda banget dengan nyicilnya 2 tahun. Kenapa? Bunganya sudah ada perhitungannya. Nah, inilah yang disebut dengan riba nasiah. Ada juga yang misalnya memakai kalau konvensional ya, dalam 1 tahun bunganya menjadi ada yang apa sih namanya yang nggak ada anak IPS di sini ya. Bunganya apa sih istilahnya konstan apa? Jadi dalam setahun dia kena bayar bunga misalnya 2,5% gitu. Kemudian kalau diambil 2 tahun lebih dari 2,5%. Itu makin panjang dia makin banyak bunganya. Nah, dalam pembayaran bunga itu misalnya KPR aja ya. KPR itu kita membayar utang KPR di awal-awal kita udah bayar itu ternyata yang berkurang hanya bunga yang harus kita bayar itu. Ya, pengalaman Ibu nyicil rumah ini ya, nyicil 10 tahun ya. Kemudian kita bayar zaman dulu sih masih murah rumah KRS itu Ibu bayar 183.000. Nah, zaman itu masih lumayan sih harga 183 itu. Kemudian berapa tahun kemudian gitu kan nilai deflasi ya. Nah, deflasinya tinggi sehingga 183 itu begitu udah nggak begitu berharga buat kita misalkan sekali ke pasar 183 habis. Akhirnya kita berpikir mau lunasin tuh rumah. Ya. Yang kita hitung kita udah lunasin sekian 183 kali 12 kali berapa tahun. Nah, sehingga kita pikir utang kita tinggal sedikit gitu. Ya. Ternyata apa? Dia di depan hanya melunasi kita hanya di depan melunasi bunganya saja. Utang pokoknya belum berkurang. Ketika kita mau lunasin, ya utang pokok kita masih segitu, tambah lagi bunganya. Nah, masih dikasih bunga padahal kita udah mau lunasin gitu. Nah, ini yang membuat tidak halalnya itu konvensional. Nah, kalau syariah dia sistem SHU, hasil usaha. Jadi harusnya idealnya kalau kita pakai bank syariah ya, bank syariah itu dia akan memakai dalam perekonomian mudharabah ya. Mudharabah itu keuntungan berapa itu yang dibagi presentasi. Kalau dalam jual beli murabahah ya. Murabahah itu dibelikan oleh pihak bank kemudian kita tahu keuntungan yang diambil berapa dan kita akan nyicil itu berapa sesuai perjanjian kita. Halal itu. Itu Kai. Yang lain juga ya. Kalau misalkan kalau misalkan nasabah untung, bank untung, kalau nasabah rugi, bank rugi itu yang mana, Bu? Bank rugi, nasabah rugi. Kalau di syariah itu mereka kan istilahnya mudharabah ya. Mudharabah satu pengelola modal, satu yang punya modal. Kita yang nabung di bank modal. Bank yang mengelola modal itu pengelola modal. Keuntungan setelah perhitungan mereka, SHU-nya dibagi presentasi. Kita dikasih berapa persen gitu keuntungannya. Ternyata mereka rugi, mereka kabarkan ke kita. Nah, ada batasnya kalau nggak salah Ibu nggak tahu rincinya, sebatas berapa konsumen pemegang saham memperoleh risiko terhadap kerugian yang dialami oleh kerja mereka. Ya, kalau kerugiannya hanya sedikit, mereka nggak libatkan. Cuman kita nggak dapat SHU-nya. Jadi kalau nabung di bank muamalah misalnya, teman-teman cerita itu kalau di bank muamalah, kadang-kadang kita dapat katanya tambahan dari tabungan kita itu. Kadang-kadang nggak ada gitu. Kadang-kadang lumayan. Nah itu dia, kalau ada keuntungannya, dia bagi sesuai presentasi yang sudah dijanjikan. Jadi kita dapat presentasi keuntungan. Ya, nah bisa ada, bisa enggak gitu. Minus itu kalau keuntungannya, kalau kerugiannya besar baru melibatkan. Dan itu juga dikonfirmasi dulu sama mereka. Kalau keuntungan
ada berartinya list di buku tabungan itu saja, atau SMS banking kalau sekarang. Nah, dia dapat keuntungan walaupun hanya 211 misalnya rupiah gitu kan, dikonfirmasi kan di buku tabungan kita atau di SMS. Tapi kalau kerugian dia konfirmasinya nggak tahu, konfirmasinya lebih ini ya, komunikatif dia. Itu cerita teman-teman. Ibu nggak nabung juga di Bank Muamalat sih. Karena buat ibu tabungan itu buat lewatnya gaji, bukan buat nyimpen uang. Ada lagi? Berarti Ibu kalau misalkan di bank konvensional kayak gitu sebenarnya boleh asalkan kita nggak nyari bank yang ribanya gede gitu ya. Apa gimana, Bu? Masuk ke pendapat ulama sebenarnya, Pak. Jadi kalau dibolehkan, kenapa? Karena Nabi kan mengatakan riba itu nasi'ah. Kalau ini kan yang tingkatan terakhir ya. Nah, jadi ulama ngambilnya sepotong begitu. Riba itu nasi'ah, berarti konvensional kan ribanya kecil katanya. Kelebihannya itu kecil, jadi nggak nasi'ah dong, nggak riba dong gitu. Dia nggak lihat bahwa di awal riba itu yang dilarang nasi'ah, kemudian berikutnya kan. Nah, sama seperti Komar ya katakan, sedikit atau banyak hukumnya sama gitu. Enggak, mereka ambil sepotong itu sehingga boleh dong riba. Gitu. Kan nggak banyak keuntungannya. Yang mengatakan bahwa bank itu benar-benar tidak riba. Kenapa? Karena bukan nasi'ah, dia bilang gitu. Tapi ada ulama yang mengatakan bank itu riba tetap, tapi dimaafkan gitu. Kenapa? Karena darurat. Nah, coba dia analisa kalau di Indonesia nggak ada bank, coba apa yang terjadi? Ya, nggak bisa perekonomian jalan katanya. Ya, makanya usaha para ahli ekonomi Islam, mereka berusaha membuat riba itu menjadi boleh atau usaha perekonomian itu menjadi lancar dengan adanya bank syariah. Jadi tidak dia ya ke bank rugi, nah, dia nggak harus memberi utang atau tidak akan berutang kepada nasabahnya yang sudah memberikan modal padanya gitu, sama-sama gitu. Jadi kalau dalam keadaan ekonomi yang gonjang-ganjing, bank syariah itu jauh lebih kuat dia. Ya. Kalau bank konvensional dalam keadaan ekonomi yang gimana gini, dia bisa ambruk dia. Kenapa? Karena kalau ketika dia nggak bisa ngambil keuntungan dari keadaan orang kan kalau kondisi ini nabung di bank juga boro-boro gitu kan, atau khawatir uangnya akan hilang dan lain sebagainya. Mereka mending nyimpennya di tempat lain yang lebih aman menurut mereka. Nah, rugilah bank dia kalau dia konvensional. Ya, seperti itu. Masih ada? Kalau asuransi ini gimana? Nah, sebenarnya asuransi itu nggak jauh-jauh dengan bank. Cuman bedanya kalau asuransi itu ada spekulasi yang tinggi. Goror. Goror dengan judi. Misalnya apa? Nah, ini contoh yang gampang kita lihat ya, mobil gitu ya. Dia asuransikan mobilnya, beli mobil diasuransikan. Kemudian mobilnya hilang, kan diganti sepenuhnya oleh pihak asuransi. Atau mobilnya yang asuransinya kecelakaan mobilnya, hancur gulang-guling, ya, nggak ada nilainya tuh mobil. Nah, nanti pihak asuransi akan mengganti sesuai dengan keadaan mobil itu tanpa rusak pada saat itu. Ya, dia akan ganti. Nah, ini kan spekulasi. Atau dia punya utang, biasanya kalau meninggal yang mengasuransikan lunas tuh mobil gitu. Nah, ini kan juga spekulasi. Ya, nggak ada sih orang yang pengen mati cepat gitu kan. Tapi begitu dia beli mobil belum nyampe setahun, meninggal yang punya utang itu. Langsung lunas karena dalam polisnya disebutkan begitu. Itu horor, judi, ya.
Sehingga lebih berat dari bank dia dosanya. Kenapa? Spekulannya itu. Itu. Nah, kalau asuransi syariah dia pakainya goro gitu ya. Kita saling berpegangan tangan, saling membantu. Ada uang yang disetor itu sekian persennya untuk ta'awun. Semacam arisan, siapa yang dapat musibah dia dibantu, ditutup dengan uang yang disetorkan sebagai misalnya dia polisnya sebulannya misalnya 500.000. Dari 500.000 itu 50 itu uang sosial. Diakatkan itu. Yang 10.000 itu uang sosial, 50 itu. Tiap bulan dia bayar 50.000 untuk uang sosial. Kalau ada yang dapat musibah, uang 50.000 ini dialokasikan untuk menutupi yang dapat musibah itu. Itu dia. Ya, sama kalau kita arisan misalnya ya, tanya deh ibu-ibunya kalau arisan, bayarnya sebulan misalnya 100, nanti terimanya bisanya 80.000 per bulannya. Totalnya potong 20%. Kenapa? 10%-nya untuk konsumsi, 10%-nya untuk sosial. Jadi yang uang dia sesungguhnya tinggal 80.000 gitu. Itu yang dikumpulin selama 10 kali misalnya jadi 800. Gitu. Dan itu disepakati nggak masalah gitu. Ya, demi kebersamaan katanya begitu. Jadi kalau nggak ikhlas ya nggak boleh, nggak halal malah. Ya, ikut arisan tapi nggak ikhlas bayar 20.000-nya itu. Ya, jangan ikut. Mending bilang katakan tidak, pahit lebih daripada ikut terpaksa gitu. Kenapa nggak halal? Ya, nah orang lain ikut makan yang nggak halal itu. Oke, masih ada pertanyaan? Jadi Ibu kalau misalkan asuransi itu ada asuransi konvensional sama terus kita lebih pakai asuransi syariah karena di asuransi syariah itu kita sistemnya semacam dikasih jaminan gitu ya Bu? Bagaimana? Iya, dia terbuka bahwa sekian yang kita bayar, sekian persennya untuk dana sosial. Nah, ketika kita yang dapat musibah, maka dana sosial itu diarahkan ke kita. Ketika yang lain, maka yang lain, gitu. Nah, di ujung-ujung, kalau dia tidak dapat musibah apa-apa, maka sebenarnya dia bisa minta kembali 80%-nya yang dia sudah setorkan di dalam polisnya. Itu di bangsa yang syariah itu harusnya begitu. Ya. Jadi dia nggak akan kehilangan punya dia. Yang dia sudah setorkan tadi 100, 80 itu tetap dia bisa pakai. Ya. Mungkin dia bisa pinjam, dia bisa ambil suatu saat, ya dia berhenti asuransi, dia bisa ambil uang dia yang 80.000-nya tadi dari 100.000. Yang 20.000 itu uang sosial sudah habis. Tuh. Jadi itu nggak spekulasi, dia tahu uangnya tinggal berapa gitu. Kalau Nah, misalkan kalau misalkan asuransi konvensional namanya gimana Bu? kalau konvensional nggak ada itu, misalnya asuransi kesehatan ya, asuransi ya katakanlah asuransi kesehatan prudensial misalnya, ya dia kan jaminannya luar biasa itu ngomongnya. Tapi ternyata ada celah yang kita tidak paham, dia pakai itu sehingga ketika mencairkan itu hal tertentu malah nggak bisa cair itu. Ya, padahal kita udah tahu sekian sekian. Jadi harus tahu ilmunya juga ternyata kalau ikut prudensial itu. Kalau enggak ada yang enggak bisa cair. Ya, pengalaman di lapangan juga ada yang begitu sehingga jangankan yang mengasuransi ikut asuransinya, yang menjadi agennya aja kalau nggak tahu ilmunya dia jadi bulan-bulanan anggotanya, dia nggak bisa mencairkannya gitu. Kan kasihan gitu. Jadi licik di situ licik. Ya. Nah, kelihatannya kan janjinya luar biasa. Ya. Tapi dia akan bayarkan janjinya kalau kita mengerti gitu. Ya, ingat dulu yang Pak Japar punya asuransi prudensial. Pada saat beliau butuh, itu susah banget mengurusnya itu. Ya. Jadi
Akhirnya ada alumni IC yang mengerti, yang membantu untuk menguruskannya, baru keluar. Ya, keluarnya setelah lama beliau selesai memakainya. Ya, jadi begitu. Jadi ada spekulannya, ada liciknya, sudahlah itu lengkap dia. Nah, kalau di konvensional ketika kita udah nyetorin, udah nggak terjadi apa-apa, ya udah kita bayar aja itu. Itu. Ya, ketika kita yang dapat musibah, kemudian kita dapat sesuai janjinya, ya alhamdulillah gitu kan. Nah, tapi ketika enggak, ya uang tuh hilang. Jadi itu yang spekulasi itu. Ya, kita bayar nggak balik tuh uang kita. Gitu. Padahal kan tujuannya kalau dari ta'awun itu nabung kita nabung. Ya, dari kita nabung itu sekian diambil untuk uang sosial, sisanya kita bisa ambil. Mestinya begitu. Oke, masih ada? Ibu, satu lagi Ya, kalau BPJS. silakan. BPJS. Nah, BPJS termasuk yang konvensional. Termasuk yang konvensional dia. Nggak ada kan kita nerima uang BPJS walaupun sering dapat SMS ini. Antum dapat sekian dari BPJS, itu mainan orang-orang yang mau nipu kan? Ya, pernah nggak dapat WA itu dari orang, bukan WA, SMS ya? Dapat sekian dari BPJS, boro-boro, ya BPJS saja tekor begitu rubah kan? Jadi kita bayar BPJS selalu, ya kan otomatis terpotong ya kalau nerima gaji ya. Nah, tapi kalau kita nggak ada masalah apa-apa, ya sudah kita bayar saja. Nggak akan kembali uang itu untuk kita. Tuh. Jadi itu spekulannya di situ. Ya, ketika ternyata kita butuh biaya banyak ya, kita jadi bayarnya murah gitu kan. Kayak mengalami sakit kanker itu kan biaya pengobatannya mahal sekali. Kalau nggak pakai BPJS, ya, entahlah begitu ya. Kayak itu tuh terbantu dia. Tapi kan dari sekian orang yang ikut BPJS, berapa persen sih gitu yang penyakitnya berat-berat begitu. Jadi spekulan itu. Nah, kenapa ikut BPJS? Kan otomatis kita nggak bisa milih. Ya, jalanin saja lah. Kita termasuk orang yang dalam kebijakan di sana, nggak bisa protes. Ya, sehingga kalau orang yang tak terkait dengan pemerintah, dia bisa mau ikut BPJS apa enggak, kan bisa. Walaupun sekarang masih diketatin, udah diketatin oleh pemerintah, semua harus ikut BPJS gitu kan. Walaupun nggak pegawai negeri. Ya. Tapi ada yang nggak pakai ya. Ya, ketika ada masalah aja yang pemerintah bisa menindak dia baru, kalau enggak ya nggak bisa. Gitu. Masih ada? Jadi Ibu kalau buat BPJS itu kita terpaksa gitu. Jadi istilahnya kalau misalkan haram enggaknya gimana, Bu? Nah, kalau kita terpaksa, ya, kalau dalam keadaan terpaksa kita nggak bisa bilang enggak kan? Ya, jadi otomatis ya. Itu kalau ulama mengatakan sesuatu yang terpaksa itu diampuni. Ya, diampuni. Ya, mudah-mudahan itu termasuk ke sana karena kita nggak bisa kalau bilang saya nggak mau pakai BPJS ya, udah nggak usah dipakai itu BPJS-nya walaupun terpotong gajinya kan. Sakit ya berobat aja manual gitu. Dengan uang sendiri. Itu mungkin jauh lebih aman. Ya. Ibu kan kalau BPJS kita ceritanya ngebantu orang yang susah gitu kan, Bu. Jadi BPJS kan rata-rata buat orang-orang kelas menengah ke bawah gitu kan, Bu. Nah, itu bisa jadi sedekah apa gimana, Bu? Atau enggak? Nah, itu niat kita. Ya, nggak juga, nggak semua orang menengah ke bawah doang. Kan yang menengah ke atas juga BPJS. Ya malah mereka dapat kelas yang high gitu kan, VIP gitu kan. Dengan biaya yang hanya berapa sih bedanya yang VIP dengan yang yang kelas 1 katakan ya. Dibanding dengan ketika mereka sakit pelayanan terhadap mereka jauh berbeda gitu. Nggak seimbang sebenarnya dengan nilai yang mereka berikan
dibanding dengan yang kelas 1, kelas 2 begitu. Ya, mereka diperlakukannya istimewa. Karena tarif dokternya juga berbeda. Kelas 1 dokternya yang sama, tarifnya berbeda. Kelas 2 juga begitu. Ya. Apalagi yang VIP kan. Ya, tarif ruang-ruangnya aja tarif hotel. Ya. Pelayanannya juga pelayanan hotel kan, semua diberi makannya untuk sekeluarga itu. Ada ruang tunggu keluarganya kan. Yang VIP itu. Tempat tidurnya tidak hanya untuk pasien gitu. Bahkan ada ruang TV sendiri mereka. Kalau di ruang ini sebangsal satu TV kan. Jadi selisih pelayanannya dengan kalau ibu ya, ibu melihatnya jauh bedanya, jauh kelebihannya gitu. Jadi BPJS tidak hanya orang menengah ke bawah, untuk menengah ke atas pelayanannya ya sesuai menengah ke atas. Ya. Kelas 1 dengan kelas 2 aja, ibu pernah ngerasakan masuk di kelas 1. Kalau di Dharma Ais itu untuk kanker mereka kadang-kadang nggak mikirin kelas untuk bisa masuk ke ruang itu. Yang penting bisa masuk ruang. Kadang-kadang si dokternya juga misahin nih leukemia ini apa gitu. Itu dipisahin sesama. Jadi nggak melihat kelas lagi. Nah kebetulan bisa masuk kelas gitu. Kalau nggak salah ibu sempat 2 kali apa sesuai kelas itu. Ya, satu ruang itu berdua, kemudian ada air minumnya galon, ada kulkasnya, ada TV-nya untuk berdua kayak gitu. Sehingga nah untungnya kekeluargaan orang di sana itu besar sehingga nggak walaupun dapat di kelas dia bisa berbagi air galonnya untuk sebangsa selantai itu bisa dibagi-bagi air galonnya. Kulkasnya bisa buat tumpangan gitu. Karena kekeluargaan di sana luar biasa. Gitu. Jadi nauzubillah min dzalik ya. Kita berlindung saja. Andai antum menjadi orang pejabat yang menduduki itu, maka buatlah sesyariah mungkin. Itu yang bisa kita harapkan. Karena jangan lari dari situ. Kalau lari dari situ kita menjadi korban. Nah, ketika ada suatu hal yang bermasalah kita masuk ke situ untuk menjernihkan suasana. Tanggung jawabnya besar. Kalau punya tanggung jawab itu ya dia gunakan kesempatan untuk dirinya, untuk kelompoknya dan lain-lain. Tapi ketika antum punya tanggung jawab masuk itu, maka seberat apapun perjuangan itu jadilah berubah suasana, pemberi warna. Harapan Pak Habibie untuk mengadakan IC dulu itu kan itu. Jadi antum diusahakan, diharapkan bisa berkiprah untuk meluruskan gitu, membawa ke jalan kebenaran. Amin. Semoga antum kuat ya. Oke, cukup, Fai. Terima kasih, Fai, sudah bersedekah banyak. Bu, saya mau nanya deh, Bu. Nah, mana? Siapa tuh? Nggak kelihatan. Ini Bu, Silakan. Ahmad Fauzan, Bu. Nah. Nih, jadi misalnya Bu, ada orang nih Bu, misalnya Andi beli semacam uang digital gitu Bu. Nah, terus Andi belinya di Januari. Nah, pas Desember kurs harga uang digital itu naik Bu. Nah, perbedaan harga itu termasuk halal. Kan beda dia. Sama seperti antum beli emas. Antum beli emas. Sekarang misalkan 1 gramnya katakanlah berapa ya? 1 juta kali ya. Udah mahal ya. Tapi setahun yang lalu antum belinya 1 gramnya 650.000. Sekarang mau antum jual, apakah 350-nya antum lepasin karena riba? Enggak, kan antum beli pakai duit. Duit dengan emas sama enggak? Dolar dengan rupiah sama enggak? Beda. Nah, uang digital dengan rupiah sama enggak? Beda. Ibu nggak ngerti uang digital itu kayak apa. Uang digital, jadi misalnya ada
waktu itu pernah ada kayak istilah Bitcoin gitu, Bu. Nah, katanya para ulama mengharamkannya itu gara-gara nggak boleh investasi itu, Bu, hukumnya gitu, Bu. Kalau katakan yang goror tuh sering juga orang saham itu orang pasangnya kalimat goror. Kapan saham itu goror? Kalau dia yang mempermainkan harga saham itu. Itu goror dia. Tapi kalau saham normal, kita beli saham di satu perusahaan, kemudian kita menjadi pemegang sahamnya, sekian persen sesuai dengan saham yang kita punya, itu modal namanya, syirkah dia. Nah, makanya Ibu yang digital ini Ibu nggak paham apa sih uang digital itu, karena Ibu belum ngerti itu. Nah, kalau Ibu pandang kalau seperti emas, makanya Ibu contohkan ke emas tadi ya, karena Ibu ngertinya emas. Kalau Ibu beli emas sekarang misalnya harganya 1 juta, besok setahun lagi harga emas itu 1.500.000. Halal buat Ibu yang 500 itu. Nah, apakah uang digital itu rupiah-rupiah juga nilainya? Nah, itu mungkin masalahnya. Kalau uang digital itu kita masukkan rupiah dan nilainya memang rupiah, Bisa, Bu, bisa dicairin jadi rupiah gitu, Bu. digital itu rupiah bukan? Digitalnya bukan, Bukan. bukan. Koin. Gimana ya? Jadi kayak disimpan di suatu server. Nah, server nanti ya gitulah, Bu. Ya bentuknya Bentuknya. digital itu Nggak berbentuk gitu, Bu. nggak berbentuk seperti Iya. software. Iya, kayak gitu, Bu. Oh, ya itu yang Ibu bilang kalau rupiah dengan rupiah berarti ya memang masalah dia. Tapi kalau dia bentuk koin, misalnya kita kan beli koinnya, nilai koinnya berbeda, berubah ya, sah dia, halal dia. Nah, kalau Gitu. dia rupiah-rupiah, makanya MUI mengharamkan ya sah-sah saja itu. Karena Ibu belum paham digital itu. Kemarin ada yang nanya juga ya. Maka Ibu perumpamaannya dengan emas juga, karena Ibu nggak ngerti digital itu apa. Sama dengan OVO kali ya. Iya, semacam itu, Bu. Oh, berarti kan rupiah-rupiah juga ya? Iya, bisa dijadiin rupiah. Kalau rupiah juga itu sama, haram dia. Benar tuh MUI-nya. Tapi kalau berbeda wujud ya, rupiah menjadi koin. Nah, koinnya yang kita pakai. Nah, koinnya punya poin gitu kan? Nah, itu sah dia. Nah, Iya, kalau koin emasnya yang buat tabungan haji itu kalau menurut Ibu itu sah kan hak emas itu. Ya, harga emas jadi naik, dia jadi aman gitu. Orang dulu kan mereka paling aman nyimpan uang dengan emas katanya. Ya, boleh gitu. Tapi kalau rupiah-rupiah juga di dalamnya kayak OVO, kayak kartu kredit. Nah, itu masuk di sana, riba dia. Oke. Ibu sudah setting sih soalnya sampai nanti jam 17 karena antum puasa, jadi Ibu settingnya jam 17. Sehingga nggak ada alasan untuk tidak jadi bisa buka puasa gitu. Ya mudah-mudahan juga jam 17 itu antum udah selesai, bisa masih bisa ngikutin kajian sore apa sih IC kita. Ibu lupa namanya. Ngikutin nggak sih? Ibu nggak tiap hari bisa ngikutin juga sih karena jamnya di jam dapur ya ibu-ibu. Kadang cepat selesainya bisa ikut. Itu ya. Kita kalau nggak ada pertanyaan lagi, Bu. Ibu, saya mau tanya satu lagi. Ya, silakan Pak. Kalau misalkan kita ngoleksi uang lama gitu kayak rupiah zaman dulu terus kita jual lagi tapi harganya lebih gede gitu kan karena barang antik itu boleh nggak, Bu? Itu kan bukan untuk nilai tukar lagi kan? Mereka beli bukan untuk nilai tukar kan? Barang antik namanya. Ya, kalau dia beli untuk nilai tukar ya hukumnya haram. Tapi nggak akan ada lagi nilai tukarnya itu. Kenapa? Karena udah buat koleksi doang. Boleh. Yang beli aja. Kenapa dia mau beli? Ya, karena dia senang dia sih di situ. Museum kayak mau adain untuk ilmu misalnya.
harganya jadi mahal kan. Jarang-jarang ada orang nyimpen uang itu dalam waktu yang kadaluarsa gitu kan. Nah, orang ekonomi Bu Ifat tuh butuh banget, dia mau beli mahal dia kalau ada. Kenapa? Untuk nunjukkan ke anak-anaknya, nih loh nih uang di zaman sekian, sejarah juga kan. Gitu. Jadi bukan karena nilai jualnya dia harganya naik, tapi karena nilai apa sih, nilai sejarahnya itu kan, atau barang antik gitu. Ya, sah dia, tidak haram. Oke. Kalau masih ada Ibu layani sampai habis jam kita, karena Ibu sudah yakin antum pasti akan melewati waktu setengah jam itu. Maka Ibu sudah setting dari tadi malam sampai jam 17. Ibu, Ya. kan kalau lihat ke jam 6 menit lagi nih Bu. Terus sore itu ada taklim. Boleh nggak Bu diundurnya sampai malam gitu Bu? Soalnya kan rata-rata pada ngerjain tuh enaknya Tadarus kan malam. Ini cuma setengah jam loh. Nah, kalau untuk menggunakan waktu setengah jam itu oke banget. Ya, jadi silahkan cari celah waktu setengah jam itu di jam sampai jam 17 sore. Berharap jam 17 antum masih bisa ngikutin kajian. Gitu. Cukup banget kok. Setelah sholat antum kerjain sebentar sebelum kegiatan yang lain. Toh udah mantep banget pembahasannya, udah berapa kali kan ini. Kuisnya udah dikerjain berapa kali juga kan. Insya Allah lah. Ya. Apalagi penelitian nilai 100-nya sudah ada di 30%-nya. Tinggal 70%-nya 100 berikutnya. Yakin deh Ibu untuk bisa. Kayak aja yang pura-pura takut, yang lain mah oke. Berarti rata-rata soalnya dari soal kuis yang dibikin anak 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Iya, Ibu ambil dari soal itu ada yang Ibu edit bahasanya doang. Pemahamannya atau isinya sama. Ada yang tidak Ibu edit. Karena antum bikin soalnya juga udah bagus. Oke. Nggak takut lagi ya? Oke, terima kasih semuanya. Semoga ini menjadi amal buat kita, jadi ibadah. Kita tutup ya pertemuan kita.